warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Ya, di sini sekarang aku udah sama Eva Lestari, temanku, dan aku Wenda Mutiara, yang dimana di sini kita akan membahas terkait isu-isu perempuan atau feminisme yang nantinya akan kita kaitkan dengan tokoh-tokoh para feminisme dari Barat. Ya, Iya, tentunya Nida Nanda ya. Iya. Soal isu perempuan ataupun feminisme sendiri pasti akan menjadi sebuah kajian yang menarik deh kayaknya. Ya, betul Soalnya sekali. kan kita tahu sendiri bahwasanya isu keperempuan ini ya sebenarnya kita bakal ngomongin hal-hal yang ada di lingkungan kita sendiri. Iya. Banyak sekali ya kayak kejahatan-kejahatan yang arahnya kepada perempuan itu Perempuan, sendiri. betul. Padahal kan seharusnya ya kita sama-sama Iya, manusia. Gitu. dan perempuan juga harus memiliki penjagaan, dan dia juga harus bisa mendapatkan haknya. Iya, betul banget. Tapi gimana sih menurut pendapat Eva terkait perempuan yang seringkali dibandingkan dengan laki-laki, karena laki-laki itu katanya sangat pintar, sedangkan perempuan hanya dia itu memikirkan tubuhnya, dirinya saja gitu. Dia tidak memikirkan otaknya, kekayaan otaknya. Bagaimana menurut pendapat Eva? Ya kayaknya ini sesuatu hal yang ya emang sebenarnya itu pada umumnya ya ternyata ya. Betul. Karena penampilan juga nomor satu. Iya, penampilan nomor satu, sehingga perempuan ini ya karena emang lumrahnya itu mereka itu pengen dipuji cantik, Betul. indah, elok Mungkin dan sebagainya. Iya, betul sekali. Mungkin dengan itu mereka merasa percaya diri. Iya, tapi di situ kayak semacam ada ini gak sih, ada eksploitasi begitu. Iya. Sehingga akhirnya perempuan sendiri itu lebih ke mereka akhirnya terpedaya oleh omongan tersebut. Betul. Sehingga ya soal kepintaran sendiri ataupun yang laki-laki itu mendominasi di berbagai bidang, salah satunya adalah soal kepintaran, memang kita gak bisa memungkiri ya hal tersebut itu yang ngebuat perkembangan perempuan, bagaimana perkembangan perempuan berikutnya begitu. Iya, betul. Soalnya kalau semisal tadi dibandingkan karena laki-laki itu lebih pintar dibandingkan perempuan, akhirnya perempuan ini bisa jadi kelas kedua loh. Iya, betul. Jadi ya kita semacam nggak bisa menafikan gak sih. Iya. Di satu sisi memang penampilan itu menjadi poin Utama, karena kalau kita menarik, yang melihat kita juga akan tertarik. Ya begitu ya. Iya. Iya, emang perempuan itu uniknya di situ ya. Emang harus menarik. Aduh, gimana nih ya? Karena di dunia kerja pun yang dilihat itu penampilan dulu gak sih? Iya. Nomor satu. Dan kebanyakan emang perempuan. Iya, betul. Oke. Dan tadi sempat disinggung juga ya soal pandangan ataupun pemikiran-pemikiran Dari Barat. Iya, feminisme dari betul. Barat. Aku sendiri ada sempat baca bahwasanya yang disebut ada tokoh feminisme Barat, di mana memang karena tokoh tersebut ini merubah segalanya soal gerakan keperempuanan. Begitu. Kalau aku sendiri nih pernah baca, dia itu bernama Mary Wollstonecraft, di mana ia lahir di Inggris, dan dari buku yang sangat fenomenal yang berjudul The Vindication of the Right of the Woman sendiri, ataupun terjemahan dari pembelaan bagi hak-hak perempuan. Iya. Di situ pokoknya Mary ini tuh menguraikan soal keperempuanan. Sebenarnya memang kalau kita ulik dari latar belakang si Mary ini, dia itu memiliki orang tua yang bisa dibilang gak harmonis begitu. Ayahnya yang dia sering pemabuk hingga akhirnya melakukan kekerasan kepada ibunya. Ini membuat dia di situ berpikir soal kekerasan terhadap perempuan itu. Iya. Dan kemudian dia juga punya dua saudara perempuan. Tapi di situ juga satu saudara perempuannya itu merasa tidak teradilkan lah soal di rumah tangga tersebut. Hingga ini faktor tersebut ya bisa dibilang mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari Mary Wollstonecraft itu sendiri begitu. Dan memang Mary ini lebih nyinggung itu ke fisik soal perempuan. Ya, ke fisik perempuan gitu. Iya. Ya menarik ya. Iya. Bisa dibilang ada satu pernyataan yang sempat diuraikan
kurang lebih ya seperti ini katanya. Baikan soal pernyataan dari Mary sendiri bahwasanya diajarkannya bayi perempuan itu bahwa kecantikannya adalah tongkat kerajaan wanita ataupun perempuan begitu. Dan pikiran ini tuh membentuk dirinya sendiri sesuai dengan tubuh. Dan juga berkeliaran di sekitar sangkar emas, hanya berusaha menghiasi penjaranya begitu. Tanpa melihat sekeliling ataupun di luar sangkarnya tadi yang udah diibaratkan gitu. Jadi dia hanya fokus terhadap sangkar itu sendiri begitu, memperbagus dari sangkar itu sendiri tanpa melihat hal-hal yang seharusnya kita pikirin ataupun perempuan itu pikirin. Jadi yang udah aku dengar dari Eva ini, Mary sendiri ini tuh melihat dari latar belakang keluarga atau pengalaman sendiri, sehingga dia itu memunculkan pemikiran-pemikiran yang memang menurut dia ini tidak layak untuk didapatkan oleh seorang perempuan. Betul banget. Iya, tadi kan dari Mary ya, aku juga punya pendapat dari salah satu tokoh barat juga, yang dimana bernama Virginia Woolf, yang dimana dia ini adalah seorang penulis novel sangat ternama sekitar abad ke-20, yang dimana dia juga memiliki ayah seorang ahli sejarah, kemudian juga pengarang salah satu novel yang memang terkenal, yaitu yang dimiliki oleh Virginia ini adalah Mr. Dalloway, yang dimana kemudian juga ada salah satu novel lagi yang terkenal, yaitu namanya Orlando sekitar tahun 1928. Menurut Virginia ini juga sama seperti yang Eva bilang terkait hak ataupun kecantikan yang dimiliki oleh seorang perempuan juga sangat penting. Namun di sini Virginia ini berpendapat bahwa untuk menciptakan sesuatu suatu dunia feminis ini, kita harus bisa melawan patriarki atau ucapan-ucapan dari laki-laki. Dengan cara apa? Dengan cara kita sebagai seorang perempuan ini bersuara, dan juga dengan wacana-wacana perempuan yang emang nantinya akan mengangkat bahwa perempuan juga layak loh, bahwa perempuan juga sangat penting gitu. Kalau sekiranya perempuan itu tidak penting atau tidak layak, untuk apa seorang perempuan dilahirkan? Ya kan? Iya. Tapi emang nyambung sih ya sama yang tadi. Iya, betul. Gitu. Ketika ayahnya itu memukuli dia dengan kejahatan-kejahatannya itu, apakah ayahnya ini ingin ada dia lahir atau enggak? Jadi untuk apa perempuan dilahirkan kalau memang perempuan itu tidak layak? Iya, kayaknya kalau misal tadi udah disampaikan soal Virginia tadi itu semacam, kalau Mary sampaikan, kalau Mary pernyataan Mary tersebut itu lebih ke mengarah peta konsepnya gitu loh. Dan akhirnya maksudnya terpecahkan bahwasanya ya perempuan tuh harus melawan. Nah, ya dari pengalaman Mary yang sangat mencekam ya, dari pengalaman buruknya, dan datanglah Virginia sebagai, jadi dia itu meluapkan semua tentang perempuan ini melalui novel-novel, melalui tulisan-tulisan yang nantinya akan dibaca oleh para perempuan juga, yang di situ nanti mereka akan berpikir lebih keras lagi, berpikir bahwa perempuan ini juga layak, perempuan mempunyai hak, tidak hanya laki-laki gitu yang diutamakan, tetapi perempuan juga mempunyai posisi yang baik gitu. Tapi gimana dengan Indonesia sendiri nih? Iya, betul sekali ya, di Indonesia juga saat zaman kolonial perempuan masih diacukan, masih kayak banyak perempuan yang emang dipingit juga, tidak boleh keluar, tidak boleh berpendidikan. Bisa dibilang mereka itu kayak nikah di rumah, punya anak, ngurus anak, dan nggak boleh mempunyai ilmu gitu. Tidak, ya udah dia di rumah aja gitu. Atau disebutnya itu lebih fenomenalnya itu sumur, dapur, dan juga kasur. Iya, betul banget. Padahal kan sebetulnya ini merupakan sebuah bentuk legitimasi pemikiran kaum perempuan di dunia produksi. Tapi kan Kak, kalau kita lihat sebetulnya perempuan dan juga laki-laki ini pernah berada di taraf yang setara, hidup yang setara. Itu pas ketika komunal primitif, di mana memang
sistem pembagian kerja oleh di komune tersebut itu dibagi secara demokratis begitu. Seperti alat-alat produksi itu dibagi ya sama di komune tersebut, dan pada fase hamil lalu melahirkan, perempuan sendiri ini ia masih membantu komune, yaitu dengan cara meramu tanaman hingga akhirnya terciptanya sistem pertanian juga. Ya, sistem pertanian. Iya. Dan di satu sisi juga perempuan ini sangat piawai dalam mengurus anak, sehingga maksudnya di sini ada penerus nih dari komune begitu. Iya, sehingga maksudnya kita bisa melihat gimana peran perempuan ataupun kedudukan perempuan tersebut itu sangat strategis ataupun berpengaruh ya di dalam suatu golongan ataupun komunitas lah kayak begitu ya. Ya, dan itu maksudnya dicerminkan dalam oleh nenek moyang kita ataupun ya disebut sebagai Dewi Kesuburan. Iya. Gitu. Tapi memang ya semakin kesini ya kita malahan melihat sebuah kegelapan terhadap perempuan sendiri, bahwasanya dengan superioritas laki-laki yang sangat mendominasi di berbagai bidang, itu melihat bahwasanya ya perempuan ya semacam juga ada Iya. Ya sebagai pelengkap aja gitu. Gimana sih? Tetap ada keikutsertaan perempuan, akan tetapi di situ tetap aja ya peran perempuan ya sama tadi dibalik gitu. Iya, nggak terlihat. Iya. Kayak balik lagi, ya udah perempuan di rumah gitu kan. Gitu. Iya. Dan itu memang ya fenomena yang terjadi, walaupun katanya tetap ada sama rata, harus ada kedudukan yang sama, keadilan dan sebagainya. Tetap aja isu-isu yang terkait malahan banyak sekali kekerasan seksual dan sebagainya. Dan bahkan kekerasan sendiri itu malahan datang dari orang yang terduga begitu, bukan orang asing ataupun ya seharusnya kita ini dari keluarga sendiri orang-orang terdekat dialami oleh tokoh Mary tadi. Ya. Malah keluarga dekat sendiri gitu yang ternyata melecehkan ataupun kekerasan dan sebagainya. Dengan kata-kata kasar pun dari perempuan itu juga udah dia tuh udah menjatuhkan seorang perempuan juga di masa kolonial atau masa-masa kelam Indonesia terdahulu ya, dia berperan aktif tapi tidak dianggap, ataupun dia juga tidak dianggap adanya perempuan. Tapi di sisi lain juga pada masa tersebut banyak kan perawat-perawat ketika adanya masalah konflik Indonesia dengan Belanda. Di situ perempuan atau perawat juga berperan aktif, yang dimana mereka berfungsi untuk mengobati para orang-orang yang kena kekerasan dari tembakan dari kolonial Belanda. Mereka juga berperan aktif untuk merawat, walaupun memang pada saat itu obat-obatan yang dimiliki belum cukup, tapi mereka juga mempunyai dari pertanian yang mereka garap juga menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang memang menghasilkan obat-obatan. Di situ juga perempuan mempunyai kekreatifan yang tidak hanya belajar dari sekolah gitu, tapi juga mereka juga punya ilmu-ilmu yang memang tercipta dari lingkungan kehidupannya sehari-hari. Iya, sebenarnya emang balik lagi ya ke soal yang pas awal kita obrolin tadi kan. Iya. Soal bahwasanya perempuan itu bukannya memperkaya otak, malahan lebih menghias dirinya agar terlihat cantik ataupun elok dan sebagainya. Iya, betul. Sehingga di situ peran perempuan dianggap berada di kelas kedua. Memang perlu adanya kesadaran di antara laki-laki dan juga perempuan itu sendiri ya. Iya, betul. Perempuan yang dianggap ulet, terus cekatan, rajin dan sebagainya. Itu kalau kita lihat lagi di sini itu semacam eksploitasi lagi. Iya, karena perempuan juga memiliki yang sama nggak sih? Perempuan juga ada yang ulet, cekatan, bahkan mereka kreatif. Iya, dan di situ mereka ini terperdaya oleh hal tersebut, karena mereka itu terperdaya dengan patriarki, ucapan-ucapan laki-laki yang memang kata-katanya tersebut itu menjatuhkan perempuan. Dan sepertinya memang yang banyak juga ya di sini, maksudnya kan memang kekerasan
kekerasan bakalan terjadi, dan itu memang ketika ada kesempatan gitu ya. Iya, betul. Salah satunya di semua bidang pun ya tetap aja kadang perempuan ini mendapatkan kekerasan yang sama. Iya, betul. Entah itu di dunia pekerjaan, pendidikan, Iya. dan Atau sebagainya gitu ya, di iya, lingkungan di keluarga, lingkungan keluarga, masyarakat. Salah satunya apalagi keikutsertaan perempuan yang bisa dibilang banyak ya di dunia kerja sendiri. Iya. Yang kadang kebanyakan para pabrik-pabrik ini ya lebih merekrut perempuan sendiri gitu ya. Iya. Karena tadi kata ya perempuan ini ulet katanya. Ulet. Perempuan ini rajin. Perempuan ini ya cekatan, kreatif dan sebagainya, hingga akhirnya ya udah pabrik-pabrik ini lebih banyak memperkerjakan perempuan sendiri. Akan tetapi di sini kita punya isu lagi nih Teh. Iya, apa tuh? Dimana kan memang ini nyambungnya ke ya sistem kapitalis ya, sistem kapitalis yang didominasi oleh negara-negara maju, terus ya dalam produksi tekstil maupun manufaktur teknologi dan sebagainya. Ketika awalnya mereka memperkerjakan orang-orang yang ada di negara maju tersebut, hingga akhirnya mereka tidak sanggup untuk membayar mereka, hingga akhirnya ya dikenal maksudnya tarif harga yang lebih murah. Iya. Dan juga maksudnya di sini ada pekerjaan kosong yang tadinya diisi oleh orang-orang yang di negara maju tersebut. Iya. Terus akhirnya mereka keluar. Jadi kan ada yang kosong nih soal pekerjaan begitu. Dan ini ternyata dilimpahkan kepada negara-negara berkembang semacam Indonesia sendiri begitu, di mana banyak sekali orang-orang yang memperkerjakan salah satunya perempuan. Alasannya kenapa kok perempuan yang dipekerjakan? Selain tadi alasannya itu ya ulat, rajin dan sebagainya, ternyata ya perempuan ini mampu ataupun mudah dibayar dengan upah yang murah, yang minim. Ya dengan tadi ketidakberdayaannya, tidak bisa berotak dan sebagainya, hingga akhirnya ya kayak fine aja. Mereka mau dibayar berapapun, yang penting mereka kayak gue juga harus bisa gitu ya, saya juga harus bisa. Iya, cuman ya miris sih sebenarnya ya. Iya. Walaupun banyak sekali tokoh-tokoh penggerak perempuan, tetapi ya kita juga harus memikirkan orang-orang ataupun perempuan-perempuan kecil yang tidak berdaya oleh patriarki itu sendiri. Maksudnya banyak sekali ya yang masih terjadi hal demikian. Memang peran tokoh perempuan yang memang menggerakkan dengan suara-suaranya ini sangat sedikit ya kan. Tapi kita juga sebagai seorang perempuan harus menyadari, akan sadar gitu, hal ini tuh nggak boleh terjadi pada kita gitu. Karena kita juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Iya. Dan ya kedudukannya sama ya. Iya. Dan tadi memang sebenarnya ya kalau dibilang perempuan baik lagi nih ya ke sana ya, perempuan dibandingkan dengan laki-laki karena kepintaran begitu tuh sedikit menyakitkan ya. Iya. Jadi kita juga di sini perempuan ya, kita belajar, kita menuntut ilmu, tapi kita masih dibandingkan dengan laki-laki yang katanya laki-laki cukup sangat pintar ketimbang perempuan. Siapa yang nggak sakit hati coba? Iya. Udah jauh-jauh kita dari pelosok sana buat sekolah, tapi kita masih dibandingkan dengan laki-laki. Oke, berarti memang ya kita harus lebih sadar lagi aja ya, memperbanyak ya, mencari pengetahuan juga agar menambah wawasan yang lebih luas begitu, sehingga akhirnya statement yang begitu tuh ya seharusnya nggak didengar. Walaupun memang di satu sisi ya penampilan juga harus tetap kita rawat, tetap menghias diri. Ya, kita membicarakan terkait perempuan, ya nyatanya kayak gitu. Di masa Orde Baru ini peran perempuan juga udah mulai aktif, yang dimana perempuan sudah bisa bekerja, mencari nafkah tambahan. Ya walaupun memang hal ini masih terbatas gitu, karena hak-hak perempuan ini di masa Orde Baru ini sudah mulai adanya gitu. Perempuan aktif, perempuan bisa berkecimpung dengan masyarakat, dia bisa bekerja tidak hanya untuk di rumah, tetapi dia juga bisa mencari nafkah tambahan ketika memang suaminya ini kesulitan dalam perekonomian atau membantu keluarganya. Dan juga tapi sangat disayangkan, apakah dengan hal-hal ini perempuan yang sudah mempunyai dharmanya gitu, dharma wanitanya, apakah di hari ini atau di zaman sekarang ini apakah hal itu masih bisa dipertahankan Kak? Malahan sebenarnya ini lebih banyak ya
aku ngangkat kasus-kasus lah ya Iya. yang berdarah di lingkungan kita, malahan kebanyakan perempuan yang tadi perempuan yang keluar untuk tadi menambah apa sih, menambah kekayaan rumah tangga mereka lah seperti itu, akhirnya terjadi beban ganda. Iya, betul sekali. Beban ganda di situ, maksudnya perempuan sendiri tetap berkutik di ranah domestik, dia harus ngurusin anak, harus ngerjain ini itu di rumah ya, di rumah maksudnya. Tapi di satu lain lagi dia juga harus mencari nafkah, ataupun mencari Penghasilan penghasilan tambahan begitu. Dan akhirnya terjadi sebuah ketimpangan ataupun kesenjangan. Maksudnya ya di mana hak asasi manusia yang sudah kita dengar mungkin dari SD ya, tentang kita memiliki hak yang sama dengan laki-laki, akan tetapi di situ masih ada kesenjangan, masih ada ketimpangan. Ya di mana negara demokratis yang tadi sudah dibilang ya ada kedaulatan rakyat ya di situ ya, tapi akhirnya ternyata semua kebijakan-kebijakan yang dibikin malahan lebih menguntungkan ataupun tetap balik lagi lebih menguntungkan laki-laki, dan juga ya ketimpangan itu terjadi begitu. Iya, betul sekali. Itu yang mirisnya mungkin dari negara kita ya, Iya. yang sampai akhirnya tadi kalau kita balik lagi ke Mary ataupun Virgin, dia memberontak gara-gara ya sebetulnya ada sesuatu hal yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Iya, betul Dia sekali. mempengaruhi mereka melakukan pergerakan-pergerakan perempuan atau yang disebut tadi sebagai Feminis perempuan. Ya, kita udah selesai ya berbincang-bincang terkait perempuan, yang dimana perempuan ini mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Kita juga mampu, kita juga bisa. Kita tidak apa ya, mungkin kita memperlihatkan keinginan kecantikan kita, karena mungkin perempuan di sisi lain juga merasa insecure, mungkin merasa insecure dari penampilan, kecantikan, betul kan Kak? Iya, ya udah. Semoga kita bisa menjadi motivator yang baik. Amin. Sebagai seorang perempuan. Iya, Ya. perempuan yang menginspirasi Yang tentunya ya. menginspirasi ya. Ya, sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.